Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya ibu-ibu semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami tinggikan dan Allah yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih, anugerah dan pemeliharaan-Mu atas hidup setiap kami. Tuhan, kami bersyukur karena sore hari ini kami juga masih dipersatukan kembali di dalam ibadah persekutuan wanita Deborah. Kiranya Allah Roh Kudus menolong, memimpin setiap kami untuk dapat peka terhadap kehendak Tuhan melalui sabda-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu rajin berdoa. Mengapa kita harus rajin berdoa, ibu-ibu? Karena di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bila kita melihat dunia saat ini, dunia semakin sulit dan menakutkan. Di mana-mana kita mendengar berita bencana dan kejahatan. COVID-19 yang semakin menjadi-jadi. Banyak orang yang terpapar dan meninggal. Di banyak tempat kita menjumpai kesulitan dan penderitaan. Dan dalam situasi yang demikian, seringkali kekuatan dan kemampuan kita tampak sangat tidak sebanding, ibu-ibu, dengan semua yang harus kita hadapi. Namun, ada satu tindakan yang dapat kita lakukan, yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa, kita belajar untuk menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Beriman artinya mempercayakan segala sesuatu yang tampak begitu berat dalam hidup kita kepada Allah. Seorang penulis spiritual bernama Julian dari Norwich menyimpulkan sebuah pemikiran yang sangat indah tentang doa. Dikatakan demikian, jika jiwa kita diombang-ambingkan oleh prahara, diganggu dan disayat kecemasan, maka itulah saatnya bagi kita untuk berdoa. Dengan berdoa, jiwa kita berkesempatan untuk mendengarkan Allah. Tetapi dengan berdoa kita juga belajar untuk melatih diri bersimpati dan berempati terhadap sesama kita yang sedang mengalami pergumulan dan kesulitan. Ibu-ibu, mungkin di antara kita ada yang mengalami, mungkin keluarga kita yang terpapar COVID, atau saudara, teman, rekan kerja. Mereka diinsoman, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ibu-ibu. Kita ingin memberikan sesuatu, kita tidak bisa pergi. Namun kita bisa berdoa bagi mereka. Berdoa bagi kesembuhan dan pemulihan mereka. Dengan berdoa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Hidup penuh dengan dedikasi. Dan salah satu cara kita memikul salib bagi sesama kita yang kita doakan. Dengan demikian, doa selalu mempunyai dua dimensi, ibu-ibu, yaitu dimensi vertikal, yaitu hubungan kita dengan Allah, dan juga horizontal, hubungan kita dengan sesama kita manusia.
Hubungan dengan Allah berarti kita mempergantungkan diri kita atau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kepada sesama kita memberikan simpati dan empati terhadap sesama kita manusia. Yaitu dengan mewujudkannya dalam doa-doa syafaat yang kita panjatkan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika doa juga sepatutnya menjadi gaya hidup atau spiritualitas dasar dari kehidupan kita. Seorang bernama Anthony de Mello dalam tulisannya mengatakan demikian. Sekalipun kita sudah maju dalam doa dan kontemplasi dan sesuci apapun diri kita, doa merupakan tugas yang melekat pada diri kita. Di dalam Alkitab ada banyak ayat yang di dalamnya memancing kita untuk memahami bahwa setiap doa yang kita naikkan akan dengan segera dikabulkan sepenuhnya oleh Tuhan. Contohnya di Injil Yohanes 14. Ada kalimat-kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan demikian. Di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Melalui kalimat Yesus yang demikian kita merasa bahwa apapun doa yang kita naikkan, apapun doa yang kita panjatkan, dan apapun yang permohonan kita naikkan, kita akan mendapatkan garansi. Yaitu bahwa semuanya itu akan dipenuhi, namun itu sesuai keinginan kita. Pertanyaannya ibu-ibu, kalau demikian, kalau benar, apakah demikian? Tentu tidak ada orang yang kecewa dengan Tuhan, yang merasa doa-doa mereka tidak dijawab. Kemudian mereka sudah malas untuk berdoa. Namun jika pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, maka saya akan berbalik bertanya, apakah jika seluruh doa yang kita minta kepada Tuhan dikabulkan sebagaimana keinginan kita? Kita menginginkan apapun Tuhan kabulkan. Apakah itu memuliakan Tuhan? Menurut saya itu tidak, ibu-ibu, karena kita akan berpikir wah Tuhan itu gudang. Jadi kalau apapun yang kita minta Tuhan akan kasih. Jika tindakan itu tidak memuliakan Tuhan, maka itu tidak benar, ibu-ibu. Karena bukan tidak mungkin dengan dipenuhinya dan dikabulkannya seluruh permintaan kita, malah menjadikan diri kita menjadi sombong. Kita merasa lebih daripada orang lain. Jika itu yang terjadi, maka dapat dipastikan apa yang kita lakukan tidak memuliakan Sang Bapa dan juga Sang Anak. Oleh karena itu, maka ketika berdoa, Yesus senantiasa mengajarkan kita untuk menyerahkan semuanya kepada Bapa. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi atas seluruh kehendak kita. Doa dalam pemahaman yang demikianlah yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan, ibu-ibu. Dan itu adalah doa yang benar. Doa yang sepenuhnya kita percayakan kepada Allah apapun jawabannya. Dan pertanyaannya lagi adalah, apakah yang dimaksud dengan doa orang yang benar? Pertama-tama saya mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang benar, ibu-ibu, sepenuhnya. Yang ada adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Dan kita, saya dan juga ibu-ibu, dan saudara-saudara seiman adalah orang-orang yang dibenarkan, atau lebih tepatnya adalah orang-orang yang telah ditebus
dan dijadikan benar melalui pengakuan dan penerimaan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika demikian, maka benarnya kita itu bukan karena benar pada dirinya sendiri, tetapi benar karena anugerah dan kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan sebagai orang yang dibenarkan di dalam kasih karunia, maka sudah sepatutnya kita mencari kehendak dari pemberi kebenaran itu, yaitu mencari kehendak Tuhan Yesus Kristus yang diberlakukan dalam hidup kita. Termasuk di dalamnya soal doa. Di dalam berdoa kita mencari kehendak Tuhan dalam doa-doa yang kita naikkan. Dan hanya dengan cara itulah kita dapat merasakan dan mengalami adanya kuasa doa. Jadi doa orang benar di sini adalah doa dari mereka yang memahami apa artinya dan bagaimana seharusnya berdoa sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Dan kuasa doa yang dinaikkan dengan pemahaman tersebut akan dirasakan langsung oleh mereka yang sungguh-sungguh berdoa, tetapi juga akan menjadi berkat bagi mereka yang didoakan. Karena di dalam doa tersebut ada sikap beriman, berserah, dan percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik di atas semua doa dan permohonan yang kita naikkan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita telah belajar bahwa melalui Yakobus 5 ayat 16, bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Di dalam kitab Kejadian 20 kita melihat kisah seorang Abimelek yang menginginkan istri Abraham. Ketika Abimelek menginginkan Sarah istri Abraham, Allah berkata kepada Abimelek untuk menyuruhnya mengembalikan istrinya ke Abraham dan menyuruh Abraham untuk berdoa bagi Abimelek supaya ia tetap hidup. Kenapa harus Abraham yang berdoa? Karena Abraham adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dan doa orang benar, besar kuasanya, didengar oleh Tuhan dan dikabulkan. Oleh karena itu Allah menyuruh Abraham untuk berdoa Abimelek. Dan ketika Abraham berdoa, Abimelek terlepas dari hukuman. Dia tetap hidup. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini dalam kondisi yang sangat sulit, situasi yang sangat meresahkan, kita dihantui dengan kekhawatiran, kesedihan. Mari kita jangan patah semangat. Namun kita bawa segala perkara kita kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, Paulus menasehatkan bahwa janganlah khawatir, namun segala apapun bawalah dalam doa kepada Allah. Karena ketika kita berdoa, kita mendapatkan damai sejahtera yang kekal dari Allah. Dan ketika kita berdoa, bukan hanya kita mendapatkan damai sejahtera dari Allah, kita juga didamaikan dengan Allah. Kita yang orang berdosa, kita didamaikan dengan Allah dan dibenarkan menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Ketika kita tekun dan rajin berdoa, kita juga akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Kita bisa mengenal Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh. Ketika kita bisa mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan khawatir. Namun kita akan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Mari ibu-ibu, kita rajin berdoa, tekun berdoa. Dengan adanya pandemi tidak semuanya negatif. Namun kita bisa melihat sisi positifnya. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita hanya bisa tinggal di rumah. Nah, ini adalah kesempatan yang baik untuk berdoa. Meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan adanya pandemi di sini, ini sangat baik bagi kita untuk mempunyai waktu bersama dengan Tuhan.
Ketika kita punya waktu bersama dengan Tuhan, kita tidak akan lagi ketakutan atau diresahkan dengan apapun, karena kita percaya dan menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk memulihkan kita, menjaga, menopang, dan melindungi kita dari apapun. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai banyak masalah, hati kita, pikiran kita diubahkan untuk melihat dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata manusia. Sehingga kita bisa melewati segala pergumulan yang kita hadapi. Karena kita percaya kita bisa melakukan semuanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk berdoa dengan benar. Ajari kami Tuhan untuk berdoa dengan tekun dan bersungguh hati. Agar kami bisa mengenal Engkau dengan baik, peka terhadap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan agar kami bisa melewati masalah pergumulan dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bisa membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk menutup persekutuan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.